Hai guys, saya Bella Carolina Pandiangan. Di sini saya akan menampilkan tugas saya dengan judul Mobilitas Keserasian Penduduk dan Lingkungan. Oke guys, sebelum saya ingin menampilkan hasil tugas saya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan komen. Oke guys, kita masuk ke video selanjutnya. Penduduk dan lingkungan. Mobilitas penduduk adalah gerakan keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi daerah tingkat 2. Bisa dimaksudkan bahwa mobilitas penduduk itu merupakan gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau geografis ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Pengarahan mobilitas ditunjukkan untuk A. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia, B. Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. C. Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah atau wilayah tertentu. D. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. E. Memperluas kesepakatan kerja produktif. F. Meningkatkan ketahanan nasional. Adapun bentuk-bentuk mobilitas, yang pertama ulang-alik atau commuting, yang kedua menginap atau mondok di daerah tujuan, yang ketiga permanen dan non-permanen. Yang pertama, mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat sementara atau tidak bertujuan menetap dalam waktu yang lama. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan, mobilitas non-permanen dibedakan menjadi yang pertama, A. Komunitas, B. Sirkulasi. Yang kedua, mobilitas permanen atau migrasi. Mobilitas permanen adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain yang bersifat menetap dalam jangka waktu yang lama. Orang yang melakukan migrasi disebut migran. Terdapat dua jenis mobilitas permanen, yaitu migrasi internasional dan migrasi internal. A. Migrasi internasional adalah migrasi dari suatu negara ke negara lain. B. Migrasi internal adalah migrasi dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam suatu daerah. Faktor pendorong terjadinya mobilitas. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Yang kedua, sumber-sumber alam semakin berkurang. Yang ketiga, alasan pekerjaan atau perkawinan. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, tidak cocok lagi dengan adat, budaya, atau kepercayaan di tempat asal. Yang keenam, terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku. Beberapa faktor penarik antara lain, yang pertama, kesepakatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang kedua, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau tinggi. Yang ketiga, rasa bangga di tempat baru. Yang keempat, pekerjaan yang lebih baik atau cocok. Yang kelima, keadaan lingkungan lebih menyenangkan. Yang keenam, terdapat kerabat atau saudara di tempat tujuan. Keserasian penduduk dan lingkungan. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia yang berperilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib, dan aman, setiap penduduk berkewajiban mewujudkan dan memelihara keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas dengan lingkungan hidup, serta memperhatikan kemampuan ekonomi, nilai-nilai sosial budaya, dan agama. Untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan setiap penduduk berkewajiban mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup. Untuk pemantauan perkembangan keselarasan, dan keseimbangan, setiap penduduk berkewajiban atas pencatatan setiap kelahiran, kematian, dan perpindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keserasian lingkungan. Saat ini, walaupun secara konsep kita harus menggunakan pola berpikir ekosentris atau holistik dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam kenyataannya secara de facto kita masih mempraktekkan etika antroposentris dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA dan lingkungan. Etika antroposentris, di mana posisi manusia berada di luar lingkungan hidupnya atau ekosistem tempat hidupnya, telah memposisikan manusia untuk memanfaatkan SDA sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya tanpa menghiraukan kerusakan lingkungan atau pencemaran yang ditimbulkannya. Penerapan etika ini secara empiris bisa menimbulkan dan meningkatkan kesejahteraan hidup,
tetapi kondisi lingkungan dibiarkan menurun kualitasnya secara perlahan ataupun secara praktis yang menyebabkan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan tidak berkelanjutan. Dengan adanya perencanaan sejak awal dari pengelolaan lingkungan, seperti harus disusunnya RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan SDA dan dilakukannya KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, untuk memastikan diterapkannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam program pembangunan, juga sebagai dasar penyusunan tata ruang wilayah, maka diharapkan pengelolaan pembangunan dapat merupakan penopang pembangunan untuk meningkatkan nilai SDA dan meningkatkan manfaat lingkungan untuk kesejahteraan penduduk dalam kondisi lingkungan yang semakin baik. Kesimpulan yang saya dapat, mobilitas penduduk lebih cenderung untuk memilih dan melakukan mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan kualitas hidupnya sangat berkaitan dengan seberapa besar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan ya guys.